Suara saya jelas ya, Dokter Ya, Melati? terdengar jelas, dokter. Sudah terlihat jelas, dokter. Ya, terima kasih Dokter Melati. Hari ini saya akan sharing ada dua topik ya. Jadi waktu tadi agak mepet, jadi mungkin kita agak lebih sedikit cepat ya, karena waktu kita terbatas ya. Ya, topik yang pertama adalah mengenai hypoxic ischemic encephalopathy treatment. Ya, outline saya pada sore hari ini, saya akan membagi mengenai divisi HIE, patofisiologi, faktor resiko, manajemen, terapi hipotermia, prognosis, serta pencegahan. Ya. Nah, hypoxic ischemic encephalopathy tentunya sangat menjadi permasalahan juga di negara berkembang ya, merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan pada bayi baru lahir. Untuk negara berkembang sendiri, HIE ini insidensnya cukup tinggi ya, 2 sampai 8 per 1000 kelahiran hidup. Ya. Ini tentunya berbeda dibandingkan negara-negara yang sudah maju ya. Di negara maju itu insidennya 1 sampai 1,5 bayi per 1000 kelahiran hidup. Nah, dari bayi-bayi yang mengalami HIE ini, 60% bayi meninggal pada masa periode neonatus. Dan 25%-nya ini mempunyai komplikasi jangka panjang, yaitu seperti gangguan developmental, serba palsi, dan epilepsi. Sehingga HIE ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan ya. Tentunya kita harus tahu dulu apa definisi dari HIE. HIE ini merupakan gangguan sistem saraf pusat atau ensefalopati yang terjadi pada masa awal kehidupan bayi baru lahir dan berhubungan dengan asfiksia perinatal. Nah, karakteristiknya adalah adanya penurunan kesadaran atau kejang, kemungkinan adanya gangguan pernafasan maupun adanya gangguan di tonus ototnya. Dari patofisiologi ya, mungkin ini sedikit tulisannya kecil, cuma sudah diusahakan. Jadi bagaimana patofisiologi dari HIE ini? Ya, HIE ini awalnya terjadi karena adanya suatu kejadian hipoksik iskemik akibat dari uh, penurunan aliran darah di otak, sehingga oksigenasi dan nutrisi termasuk glukosa di otak juga menurun. Akibat dari oksigenasi dan glukosa yang menurun ini terjadi suatu anaerobik metabolisme sehingga ATP juga menurun. Nah, kejadian ini mengakibatkan terbentuknya lah penumpukan laktat yang produksinya banyak di intraseluler. Ya, laktat ini juga bisa mengakibatkan cerebral edem, ya, cerebral edem yang pada akhirnya menyebabkan iskemi dan seterusnya akan mengakibatkan kerusakan dari sel-sel. Nah, begitu juga anaerobik metabolisme ini juga akan mengganggu pompa natrium kalium. Ya, sehingga pada akhirnya pompa natrium kalium ini juga akan terjadi aktivasi-aktivasi di nitrit, kaspase, ya, sehingga menyebabkan juga edema, iskemi ataupun kerusakan dari sel-sel otak. Nah, pada keadaan yang lebih lanjut, ya, akan terjadi reperfusi atau reoksigenasi dari jaring-jaringan otak, sehingga akan terjadi stres oksidatif, inflamasi maupun eksitotoxicity, sehingga ini akan memperparah kejadian dari kerusakan di otak. Ya. Hal ini membutuhkan waktu ya. Jadi kalau awal-awal terjadinya hipoksik iskemik itu membutuhkan waktu 30 menit sampai mulai terjadinya kerusakan dari otak ya. Kemudian apabila ini masih berlanjut juga akan masuk ke fase namanya secondary atau tertiary yang pada akhirnya akan memperparah atau melebarnya kerusakan dari otak tersebut. Nah, bagaimana dengan faktor resikonya? Ya, kita perlu tahu bahwa kondisi antepartum, kondisi intrapartum, ataupun kondisi postpartum ini sangat bermakna terhadap kemungkinan untuk terjadinya akut hipoksik iskemik ya. Contohnya pada antepartum ya, faktor ibu-ibu yang mengalami hipertensi, ibu-ibu mengalami diabetes, penyakit jantung ya, atau perokok berat, atau yang mengalami plasenta previa, ketuban pecah dini, polihidramnion, ini beresiko untuk anaknya nanti mengalami hipoksia iskemik ya.
Pada kondisi intrapartum, persalinan sulit dan lama, ya, persalinan lebih dari 2 jam, kemudian persalinan precipitatus, presentasi abnormal, persalinan lebih bulan, atau ruptur uterus, atau severe obstruction placenta, ini juga mengakibatkan kondisi bayi bisa hipoksik iskemik. Pada keadaan kondisi postpartum, di mana bayinya prematur, atau bayi tadi mengalami respiratory distress syndrome, mekonium aspirasi sindrom, sepsis, shock, ataupun anemia, atau bahkan kelainan jantung dan paru, ini juga merupakan faktor resiko akut hipoksik iskemik. Jadi dari faktor-faktor resiko ini, kita dapat mengenali, mendeteksi apa yang akan terjadi pada bayinya. Nah, bagaimana dengan manajemen hipoksik iskemik ensefalopati? Tujuan manajemen ini tentunya adalah untuk mencegah terjadinya kematian bayi baru lahir ataupun kecacatan. Nah, oleh karena itu, ya manajemennya harus komprehensif ya. Bukan saja kita melakukan terapi langsung untuk hipoksik iskemiknya, tapi tentunya kita harus mengenali dahulu ibu-ibu yang mempunyai faktor resiko, termasuk tadi intrapartum, antepartum ya. Sehingga dari awal ibu-ibu ini kita lakukan pengawasan ketat ya, termasuk antenatal care yang harusnya dilakukan di dokter kandungan ya. Kemudian ketika bayinya lahir dari ibu-ibu yang mempunyai faktor risiko HIE ini ya, kita harus memberikan resusitasi bayi baru lahir yang cepat dan tepat. Tentunya harus dibentuklah tim yang baik ya, fasilitas dan alat-alat yang memadai yang cukup, kemudian melakukan ventilasi yang tentunya efektif dan adekuat sehingga bayi tadi mendapatkan oksigenasi dan ventilasi yang baik juga ya. Nah, ketika selesai melakukan resusitasi, tentunya bayi kita harus stabilisasikan pasca resusitasi. Pada saat melakukan stabilisasi, kita harus cegah bayi-bayi tersebut yang lahir dengan faktor resiko tersebut tidak mengalami hipoglikemi. Kemudian bayi ini dipantau saturasi oksigennya, tekanan darah termasuk perfusi, dan pemberian cairan hingga bila kita sudah meyakini bahwa bayi ini adalah bayi yang mengalami hipoksik iskemik, ensefalopati, maka kita bisa lakukan manajemen terapi hipotermi dengan cara mencegah bayi-bayi tersebut jangan sampai mengalami hipertermi. Ya, kita bisa matikan langsung infant radiant warmer. Ya. Kemudian pada saat transportasi, tentunya kita juga harus mencegah bayi hipoglikemi dan cegah hipertermi dengan cara mematikan inkubator transportnya. Nah, begitu bayi masuk ke ruang NICU, ya, Neonatal Intensive Care Unit, bayi-bayi yang mengalami HIE ini kita berikan terapi suportif tergantung apa permasalahan bayinya ya. Bantuan pernafasan ya, kita berikan alat bantu nafas, apakah CPAP ataupun ventilator. Kemudian cegah jangan sampai bayi-bayi tersebut hipotensi. Tentunya kita harus punya target MAP ya, dievaluasi tekanan darah secara ketat, kemudian evaluasi fungsi kardiovaskular, kita lakukan ekokardiografi, kemudian berikan cairan dan elektrolit, hindari pemberian cairan yang berlebihan, sehingga mencegah terjadinya edema cerebri. Restriksi cairan yang kita pilih adalah cairan dengan total cairan perharinya adalah sekitar 40 sampai 70 mililiter per kilogram berat badan per hari. Kemudian hitung GIR sehingga kita menghindari bayi ini hipoglikemi. Monitoring kadar gula darah ya. Pada bayi-bayi yang mengalami kejang, tentunya kita memberikan obat anti kejang ya. Atasi kejang dengan memberikan obat anti kejang pilihannya adalah fenobarbital. Kemudian pantau kejang dengan amplitude EEG ya. Amplitude EEG ini bisa digunakan selama bedside ya, selama bayinya dirawat di neonatal intensive care unit ya. Jadi ini merupakan sebagai screening atau pemantauan ada tidaknya kejang pada bayinya. Kemudian kita lakukan USG kepala untuk evaluasi apakah ada terjadi perdarahan di otaknya atau tidak ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana terapi untuk HIE-nya ya. Terapinya adalah dengan terapi hipotermi.
Namun semua ya manajemen hipoksik ini, iskemik ini harus dilakukan komprehensif ya, baik sebelum bayinya lahir, begitu bayinya lahir sampai dirawat di NICU dan kita memulai terapi hipotermi. Nah, sebenarnya apa tujuan pemberian terapi hipotermi ini? Tentunya kita menginginkan jangan sampai otaknya lebih cedera. Ya, jangan sampai otaknya ini lebih jelek kondisinya. Jadi mengurangi cedera otak yang lebih lanjut, kemudian kita melindungi otak dari kehilangan oksigen dan aliran darah. Pada kasus yang bagaimana yang dilakukan terapi hipotermi pada HIE yang sedang dan berat. Tujuannya tadi mengurangi cedera otak. Bagaimana caranya? Ya, tentunya terapi hipotermi ini bersifat neuroprotektif. Ada metabolisme otak, memperbaiki gangguan pengambilan glutamat, menurunkan nitrik oxide, dan menurunkan produksi radikal bebas, sehingga diharapkan kerusakan serebral di sel-sel di otak itu tidak semakin meluas ya. Dan diharapkan juga dengan terapi hipotermi ini dapat menurunkan disabilitas serebral palsi maupun kematian ya. Ada beberapa kriteria untuk terapi hipotermi ya. Yang pertama ini adalah kriteria menurut National Institute of Child Health and Human Development ya atau disebut dengan NICHD. Nah, kriteria yang pertama tentunya usia kehamilan ya, lebih atau sama dengan 36 minggu atau berat badan lahir lebih atau sama dengan 1.800 gram. Kemudian adanya riwayat akut perinatal hipoksia atau fetal distress. Jadi kalau seandainya diperiksa AGDA, analisa gas darah tali pusat, maka akan ditemukan pH-nya di bawah atau sama dengan 7 dan base excess-nya di bawah atau sama dengan -16. Nah, kemudian ditemukan adanya neonatal distress. Jadi selain fetal distress, ada neonatal distress dengan penilaian skor Apgar pada menit kelima di bawah 5 atau sama dengan 5. Kemudian bayi ini membutuhkan resusitasi dengan bantuan pernafasan ya, dengan ventilasi tekanan positif baik dengan kompresi dada ataupun tidak, namun dilakukan hingga sampai 10 menit setelah bayinya lahir. Kemudian diperiksa darah bayinya, analisa gas darah, didapati dari darah kapilernya atau dari arteri bayi, pH di bawah 7 atau sama dengan 7 dan base excess di bawah atau sama dengan 16. Atau laktatnya di atas 10. Nah, laktat ini bisa didapat dari darah tali pusat ataupun dari kapiler ya, 1 jam setelah lahir. Ini kriteria berdasarkan NICHD. Nah, kemudian ada lagi kriteria lain ya, namun kriteria ini mirip-mirip dengan yang NICHD tadi ya. Namun di sini dibagi dua, ada kriteria klinis dan fisiologis serta pemeriksaan neurologis. Usia kehamilannya masih sama, yaitu di atas sama dengan 36 minggu. Kemudian dijumpai analisa gas darah dengan pH di bawah 7 dan base excess di bawah -16, baik itu dari tali pusat ataupun dari sampel darah bayi 1 jam setelah lahir. Kemudian, nah yang berbeda di sini, ada analisa gas darah pH 7 sampai dengan 7,15 atau base excess -10 sampai -15 milimol per liter yang diambil dari tali pusat sampel darahnya atau dari darah bayi sendiri kapiler dengan ada riwayat akut perinatal, misalnya prolaps tali pusat, placenta obstrusio, severe fetal heart abnormality ya, kemudian skor Apgarnya kurang dari 5 pada menit ke-10 atau butuh bantuan pernafasan ventilasi yang dilakukan setidaknya paling enggak 10 menit ya. Kemudian dari pemeriksaan neurologis ditemukan adanya kejang dan bila tidak ada kejang maka setidaknya ada 3 dari gejala moderate to severe encephalopathy. Ya, misalnya apa? Misalnya ada penurunan kesadaran, ya, ada gangguan pergerakan, ya, ada gangguan postur, tonus otot, kemudian ada gangguan refleks primitif seperti sucking dan moro refleks, ya. Kemudian autonomic system, baik itu pupil, heart ataupun respiration. Jadi dari keenam kriteria ini, ya ada 3 saja, ya itu sudah dikategorikan bahwasanya ini mengalami severe, moderate to severe encephalopathy dan boleh masuk dalam kriteria terapi hipotermi.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus dihipotermi ya, dibuat bayinya itu dikuling ya. Ternyata enzim-enzim itu bekerja optimalnya kurang dari lebih ketika suhu 37 derajat Celcius. Jadi bila suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius, maka beberapa enzim tidak bekerja optimal. Nah, kalsium masuk ke dalam sel itu juga tidak akan bisa stimulasi enzim-enzim bila suhu di bawah 37 derajat Celcius sehingga tidak akan merusak sel otak. Nah, terapi hipotermi ini harus dimulai sebelum kalsium masuk ke dalam sel, yaitu sebelum melewati 6 jam sesudah terjadinya asfiksia. Nah, oleh karena itu, maka anjuran terapi hipotermia ini dilakukan ketika bayinya masih dalam waktu kurang dari 6 jam setelah lahir. Kemudian, tidak direkomendasikan melakukan terapi hipotermi pada keadaan tertentu. Misalnya apa tadi terapi hipotermi yang tidak bisa dilakukan dalam waktu 6 jam kelahiran ya. Ya mungkin berbagai hal, alat tidak ada, deteksinya terlambat atau rujukan yang lama ya. Jadi kalau ketemu lebih dari 6 jam, maka tidak direkomendasikan ya. Walaupun ada yang tetap melakukan terapi hipotermi, tentunya efektivitas dari terapi hipotermi itu juga semakin rendah ya. Kemudian berat badan lahir di bawah 1.800 gram, kelainan kongenital mayor, gangguan koagulopati berat, kematian yang tampaknya tidak bisa dihindari ya. Nah, ada skor yang untuk menilai apakah HIE ini ringan, sedang, ataupun berat, namanya Thomson Score ya. Jadi Thomson Score ini menilai tonus, penurunan kesadaran, ada tidaknya kejang, postur, moro, Grabs atau sucking refleks, respirasi, dan fontanellanya ya. Dari skor-skor ini kita dapat mengetahui di mana kategori pasien yang kita hadapi. Apakah skor 1 sampai 10 kategorinya HI ringan, ataukah 11-14 sampai sedang, dan 15-22 kategori HIE yang berat ya. Ada sebagian yang menentukan terapi hipotermi ini juga menggunakan Thomson score ya, lebih dari 7 dikategorikan udah bisa indikasi untuk terapi hipotermi ya. Tapi beberapa center itu menggunakan guideline yang berbeda-beda. Tentunya kita menentukan kita mau menggunakan guideline yang mana. Kemudian, ketika melakukan terapi hipotermi, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode selective head cooling. Jadi, kepalanya aja yang di terapi hipotermi. Ada yang metode seluruh tubuhnya yang dilakukan cooling, ya, hipotermia. Ya. Nah, berbagai cara yaitu bisa dilakukan cooling, terapi hipotermia ini dimulai ketika mulai mentransfer pasien itu dilakukan baik aktif maupun pasif seperti tadi mematikan infant radiant warmer ya. Jadi diharapkan AC itu akan menerpa kulit kulit bayi, bayinya akan temperaturnya akan turun ya. Kemudian cooling mattress yaitu cooling mattress ini cooling untuk seluruh tubuh bayi. Ya, cooling mattress ini berfungsi bisa untuk menurunkan temperatur atau nanti bisa dilakukan untuk rewarming ya, menghangatkan kembali bayinya. Kemudian ada spacesuit for cooling. Jadi ada semacam seperti balutan yang menyelimuti seluruh bayinya yang fungsinya untuk cooling seluruh tubuh ya. Kemudian ada yang menggunakan ice pack. Ini terutama untuk daerah-daerah yang fasilitas terbatas ya. Ada juga yang menggunakan cooling pada kepala ya, hanya pada kepalanya saja. Oke, nah bagaimana prinsip kita melakukan terapi hipotermi? Tentunya kita memulai terapi hipotermi ini kurang dari 6 jam setelah bayinya lahir. Oleh karena itu, kita harus mendeteksi secara cepat bila terdapat bayi-bayi yang tadi mempunyai faktor resiko, kemudian mempunyai kriteria yang sudah diindikasikan untuk terapi hipotermi. Berapa target kita untuk hipotermi ini adalah 33 temperatur bayinya sampai 34 derajat Celcius. Jadi, kita harus menurunkan temperatur tubuh bayi sampai temperaturnya mencapai 33 sampai 34 derajat Celcius. Tapi penurunannya tidak boleh drastis, harus perlahan.
Ya, jadi yang diharapkan itu sekitar 0,5 derajat, 0,2 sampai 0,5 derajat penurunannya per jam. Jadi nanti ketika temperaturnya sudah mencapai suhu antara 33 sampai 34 derajat, maka dari waktu itulah kita tandai sebagai memulainya terapi hipotermi sampai dipertahankan suhu tersebut sampai 72 jam kemudian. Jadi bukan dihitung berdasarkan mulainya waktu terapi hipotermi, tapi dihitung ketika target suhu sudah tercapai. Nah, dipertahankan selama 72 jam. Tentunya pada saat melakukan cooling ini kita harus melakukan pemantauan ketat ya, termasuk klinisnya, termasuk vital sign, tekanan darah, saturasi ya, pemasangan amplitude EEG atau NIRS ya, kita evaluasi gelombang otaknya, kemudian di USG kepalanya, evaluasi kardiovaskular, kemudian evaluasi darah ya, karena ada beberapa komplikasi yang diakibatkan oleh terapi hipotermia ini, dan tentunya evaluasi urin outputnya, jadi pemasangan urin kateter ya, pemasangan umbilical kateter, atasi nyeri ya. Nah, kemudian setelah tercapai 72 jam terapi hipotermi, selanjutnya bayi dihangatkan kembali sampai mencapai target suhu normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Tentunya ketika melakukan rewarming, penghangatan kembali, juga harus perlahan-lahan ya. Targetnya 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius per jam untuk menghangatkan bayi ya sampai target temperatur tadi terpenuhi. Nah, ketika melakukan cooling, ya, itu ada fase-fasenya, ada cooling fase, ada maintenance, ada rewarming fase ya. Ketika melakukan cooling fase akan terjadi penurunan heart rate, tekanan darah, peningkatan urin output, perubahan elektrolit, perubahan glukosa darah, sehingga pada pasien-pasien seperti ini perlu pemantauan ketat ya, apakah butuh topangan untuk naikkan tekanan darah, apakah butuh topangan untuk kardiovaskulernya, apakah harus dicek berkala elektrolitnya ya, termasuk gula darahnya ya. Nah, pada saat maintenance itu tetap akan terjadi penurunan heart rate, tekanan darah, urin output. Namun terjadi penurunan produksi CO2 ya, terjadi penurunan kebutuhan oksigen ya, terjadi juga penurunan trombosit dan penurunan aktivitas kejang ya. Selanjutnya, ketika terjadi rewarming fase ya, maka eh, tubuh akan kembali meningkatkan heart rate-nya ya, terjadi peningkatan heart rate, namun urin output bisa terjadi penurunan. Terjadi perubahan juga terhadap elektrolit dan bisa juga mengakibatkan hipoglikemia. Untuk itu memang setiap bayi yang di cooling terapi harus dilakukan pemantauan ketat untuk darahnya, laboratoriumnya secara berkala ya, tergantung kondisi bayinya ya. Mungkin bisa sebelum dimulainya terapi ya, setelah terapi hipotermia dimulai, kemudian evaluasi lagi per 8 jam, bila stabil mungkin per 24 jam dan seterusnya. Nah, Nah, ketika melakukan terapi hipotermi, bagaimana aktivitas otak? Kita dapat evaluasi melalui amplitude EEG. Amplitude EEG ini adalah alat untuk memantau fungsi otak bayi ya secara terus-menerus ya. Jadi kita bisa mengetahui gelombang otak mana yang normal, gelombang otak mana yang abnormal. Apakah bayi sedang mengalami kejang atau tidak? Kita bisa tahu dari amplitude EEG ini. Ini berbeda dengan EEG ya. Kalau EEG elektrodanya itu banyak, bisa puluhan ya, karena di setiap tempat itu diletakkan. Namun kalau di amplitude EEG ini elektrodanya itu hanya sedikit 3 sampai 4 elektroda. Ya, jadi ini bukan untuk mendiagnosis suatu epilepsi, ya, tapi ini untuk sebagai screening aja, screening awal. Untuk diagnosis tetap kita lakukan dengan pemeriksaan EEG. Nah, selain menilai gelombang kejang tadi, normal atau tidak, kita bisa melihat saturasi di otak. Jadi, selain saturasi di tangan, di darah, ternyata ada alat namanya NIRS atau Near Infrared Spectroscopy, yaitu menilai saturasi di otak bayi.
Ya, belum tentu saturasi yang di tangan itu sama di otak sama-sama baik ya. Untuk itu perlu dilakukan penempelan saturasi di otak bayi untuk mengukur berapa saturasi yang berada di otak bayinya ya. Nah, efek samping hipotermi tentunya ada beberapa efek samping hipotermi yang sehingga beberapa rekan kita sejawat kadang takut untuk memulai terapi hipotermi ini ya. Yang pertama adalah kardiovaskuler ya. Bayi-bayi yang mendapatkan terapi hipotermi itu akan mengalami sinus bradikardi. Ya, setiap 1 derajat Celcius dia akan terjadi penurunan heart rate 14 kali ya. Kemudian hipotensi ya, kemudian kalau hipotensi mungkin dia butuh topangan inotropik. Ya, butuh pemantauan kardiovaskuler, butuh pemantauan EKG ataupun ekokardiografi. Selanjutnya anemia. Bayi-bayi dengan terapi hipotermi bisa mengalami anemia, leukopeni, trombositopeni ataupun koagulopati ya. Kemudian gangguan metabolik seperti hipoglikemi, hipokalemi, laktatnya juga meningkat, terjadi asidosis ya, gangguan ginjal, kemudian bisa terjadi sepsis. Nah, yang sering dialami juga adalah gangguan di kulit seperti skin breakdown ataupun subcutaneous fat necrosis. Jadi skin breakdown ini bisa warna kemerahan, warna kebiruan di sekitar daerah yang terpapar dengan alat terapi hipotermi tersebut. Jadi seperti iritasi awalnya, ya, namun lama-lama bisa menyebabkan nekrosis pada subkutaneusnya. Ya, ini sering terjadi pada pemakaian terapi hipotermi yang whole body cooling. Selanjutnya adalah terapi hipotermi pada daerah fasilitas terbatas. Nah, apakah bisa dilakukan terapi hipotermi ini kalau seandainya fasilitas terbatas? Tentunya bisa, ya. Dengan cara kita mulai pasif cooling itu pada saat resusitasi bayi baru lahir, kita sudah deteksi ya sesuai dengan kriteria untuk terapi hipotermi, maka matikanlah infant radiant warmernya. Ya, kita harapkan bayinya bisa terpapar dengan udara AC sehingga nanti bisa pasif hipotermi ya. Jadi hipoterminya bisa berjalan dengan sendirinya. Kemudian pengukuran temperatur sebaiknya dilakukan di rektal karena di rektal itu sama dengan core temperatur tubuh bayi ya. Jadi tidak disarankan melalui aksila ataupun melalui yang infrared yang di kulit ya. Kemudian yang terbaik adalah rektal. Tapi kalaupun seandainya memang ini khusus alatnya ya, boleh menggunakan prop suhu yang ditempelkan. Jadi bisa deteksi terus-menerus ya. Kemudian target temperatur 33 sampai 34 derajat Celcius. Bila belum tercapai temperatur tersebut, kita bisa menambahkan air dingin yang dimasukkan ke dalam handscoon ya, sarung tangan. Kemudian kita letakkan di sekitar bahu, punggung atau dada depan dari bayinya ya. Dan kita pertahankan sampai 72 jam bila target temperatur sudah tercapai 33 sampai 34 derajat Celcius. Dengan bahan lain bisa itu dengan ice pack ya. Jadi dengan es yang dibalut dengan kain yang diletakkan di kiri kanan tubuh bayi ya ya. Tapi yang diharapkan jangan sampai ice itu menempel langsung dengan kulit bayi yang dikhawatirkan adalah iritasi. Jadi harus dibalut dengan kain. Terus setelah 72 jam, kita mulai hangatkan kembali ya perlahan-lahan dengan target tadi sama yaitu 0,5 derajat Celcius per jamnya yang diharapkan. Nah, tentunya sebaik-baiknya tata laksana lebih bagus adalah pencegahan HIE ya. Bagaimana agar HIE dapat kita cegah? Ya, kita harus identifikasi faktor resiko. Jadi ibu-ibu yang beresiko, baik itu antepartum, intrapartum ya, ataupun bayinya postpartum itu harus kita identifikasi di awal ya. Ibu-ibu tersebut harus melakukan antenatal care teratur tentunya ke dokter kandungan ya, biar dipantau dengan jelas dan secara komprehensif ya. Kemudian, bayi-bayi yang berisiko tersebut tentunya harus kita bantu pernafasannya sehingga oksigenasi dan ventilasinya baik. Nah, sehingga
kita tidak menambah hipoksia atau tidak memperberat atau tidak memperlama hipoksia yang terjadi pada bayinya. Keterampilan resusitasi pada bayi itu sangat penting ya. Terampil secara individual, namun butuh kerjasama tim untuk keberhasilan suatu resusitasi neonatus ya. Dan tidak akan bisa juga hanya bisa terampil, tapi alat-alat dan obat-obatan tidak difasilitasi, tidak tersedia. Tentunya alat dan obat-obatan harus disiapkan untuk membantu kelahiran bayi-bayi yang beresiko ini. Nah, bila ternyata fasilitas kita terbatas, ya, SDM kita kurang, keterampilan kita tidak memadai, fasilitas dan alat obat tidak memadai, maka diharapkan bayi-bayi yang mempunyai faktor resiko ini dirujuk ke fasilitas yang lengkap, yang tentunya alatnya tersedia dan SDM-nya tersedia untuk membantu resusitasi bayi ini atau persalinan dari bayi-bayi yang beresiko. Nah, bagaimana dengan prognosis ya? Ini prognosis tergantung dari beratnya kerusakan otak dan tepat atau cepatnya tata laksana HIE ya. Keseluruhan bila kita data secara keseluruhan pada HIE ini angka kematiannya 20% dengan insiden sequelae-nya 30%. Ya, tapi tentunya di negara-negara yang berkembang atau negara yang miskin, tentunya angka kematian ini akan lebih tinggi ya dibandingkan negara-negara yang maju ya. HIE yang ringan mempunyai prognosis yang baik ya, sedangkan HIE yang sedang ada 80% bayi yang pada akhirnya neurodevelopmentalnya normal. Tapi pada HIE yang berat, 50% bayi itu mengalami kematian dan 50% tentunya disertai dengan long term outcome ya, adanya sequelae ya, seperti retardasi mental, sebab palsi, epilepsi, gangguan pendengaran, penglihatan, ya tentunya gangguan motorik bisa atau gangguan intelijensia juga bisa ya. Dan bila ditemukan kejang pada kasus HIE, maka kemungkinan untuk terjadi cerebral palsinya akan lebih besar dibandingkan yang tidak ditemukannya kejang. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah bahwa HIE merupakan salah satu penyebab kecacatan dan kematian. Kejadian HIE disebabkan karena gangguan aliran darah dan oksigenasi di otak bayi baru lahir. Perlunya identifikasi HIE secara tepat dan cepat sehingga terapi hipotermi dapat dilakukan dalam waktu 6 jam, kurang dari 6 jam setelah bayinya lahir, dan perlunya pemantauan ketat yang harus dilakukan selama terapi hipotermia ya untuk mengurangi terjadinya komplikasi. Demikian untuk topik yang pertama, Dokter Melita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dokter. Kita langsung ke materi yang kedua, dokter. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua dulu ya. Iya, dok. Oke.